Bayruna sudah lapar? Tidak sarapan. Ya. Nah, kita akan belajar ya. Sudah siap semua belajar? Siap. Oke, sebelum kita belajar, siapa yang memimpin kita dalam doa? Ada tuh mingguan sudah ditunjuk. Bayruna. Ada tuh. Sudah bisa kenal itu. Belum bisa. Ayo, Reni. Oke, Reni, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari rumah masing-masing hingga tempat ini. Sekarang kami mau belajar, sertailah kami ya Tuhan, menjadi doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Reni. Sama Bu. Oke, kita akan siapa yang tidak hadir hari ini? Adit. Adit. Adit itu. Gimana itu Adit? Dari Gima Pesta, Bu. Oh, makan ayo. Dibuat dulu ya. Yobel. Adit, Bu. Ros, hadir Bu. Randan, hadir Bu. Reni, hadir Bu. Ya, pimpin kita dalam doa ya. Mas Selina, hadir Bu. Bayruna, Adit, Bu. Adit. Apa? Oh, jadi satu yang tidak hadir ya Adit. Oke. Bagaimana kabarnya kali ini? Baik. Ada yang murung-murung. Selamat semua apa tadi? Selamat. Kita akan belajar. Yang sebelumnya Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar apa? Terima kasih, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Terima kasih. Bagaimana Ibu kasih? Saling memberi, Bu. Ya, saling memberi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengampuni. Siapa yang tahu apa itu mengampuni? Ada anak-anak yang pernah baku bombe sama temannya tapi tidak pernah dimaafkan sampai sekarang. Ibunan, betul nggak Ibunan? Tidak, Bu. Tidak, ini tahu Yobel. Mungkin Yobel ya. Tidak, Bu. Ini, Bu. Jadi, hari ini kita belajar tentang mengampuni. Nah, setelah kita belajar tentang materi pada hari ini, yaitu Yesus yang menjadi teladan kita dalam mengampuni. Nah, pastinya anak-anak sekalian setelah mempelajari ini semuanya akan mampu mengampuni teman-temannya kalau bombe tidak bombe lagi. Kemudian anak-anak akan paham bagaimana cara mengampuni, apa itu mengampuni, dan kalian mampu melakukannya dengan baik. Oke, kita akan masuk dalam materi tentang meneladani. Coba saya mau baca di sini. Meneladani Yesus dalam Nah, anak mengampuni merupakan tindakan memaafkan atau melepaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Jadi kalau teman-temannya nanti bombe dengan teman yang lain, ajar supaya mampu memaafkan sesamanya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa mengampuni. Sama seperti pembelajaran kita pada saat ini. Ada yang mau kitab? Oke, semua buka kitab Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Di mana di dalam itu, Bu? Perhatikan tidak tahu di mana itu kitab Matius. Tidak, Bu. Perjanjian apa? Tidak di kitab Ibu. Oh iya, kan tidak bawa kitab minggu lalu itu bilang apa? Harus bawa. Nah, iya udah minggu lalu tidak mendengar ya? Ya, Bu. Oke. Oke, semuanya sudah dapat? Yang paling cantik dan paling ganteng kita baca bersama-sama ya. Juga tidak ada kitabnya. Sama Pak Ibu dulu.
Oke, sudah dapat? Dapat dulu. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Amin. Jadi Bapak itu atau Tuhan Yesus itu mampu mengampuni kita. Jadi kita juga harus saling mengampuni. Nah, anak-anak tadi kalian semua sudah belajar tentang apa itu mengampuni. Apakah semua sudah mengerti tentang mengampuni? Sudah. Oke, baik. Ingat hitungan syarat lah. Guru mau tampilkan salah satu cerita ya. Kalian baca dan pahami baik-baik cerita ini. Nanti Ibu Guru suruh maju satu-satu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Pahami baik-baik ceritanya. Ayo nanti aku sudah membaca. Sudah, Bu. Baca. Baca, pahami. Terus, enak sudah membaca. Pikirkan pacarnya itu, Bu. Aduh, Kalau janjian nanti, Bu. anak kecil baru berpacaran ya. Kenapa ya, Bel? Tidak, Ibu. Pahami ceritanya baik-baik ya. Baca. Jangan mengalir. Kenapa masih mengantuk, Kak? Iya, Bu. Harus semangat. Masih pagi sudah nanti. Pegangan dari malam masih. Tidak, Bu. Semua sudah baca? Awas ada yang tidak membaca. Enggak, semua sudah baca? Sudah. Kalau semua sudah baca, Ibu minta 3 orang nanti maju ke depan untuk menilai cerita ini. Siapa yang mau maju? Ya, Bu. Berulang dulu, Ibu. Siapa saja yang mau ya? Yang mau maju. Jangan saya tunjuk-tunjuk. Ya, Bu. Ayo, siapa yang mau maju? Kalau tidak ada yang mengaku maju, Ibu yang tunjuk. Ya, Bu.
memaafkan. Terus ketika ada orang berbuat baik sama kita, kita harus ingat berlaku. Ya, keren sekali. Tepuk tangan untuk Denny. Ya, dua lagi. Siapa yang menang? Kalau tidak ada yang mengaku, ibu yang tunjuk. Tidak tahu. Lalu lebih. Siapa yang menang? Tidak tahu. Ayo, berani. Baik Bu. Ya, silakan ya Ben. Ya, teman-teman, kita yang sudah saya baca, ada seorang sahabat yang membunuh temannya, tetapi yang satu tidak membalasnya. Ya, teman-teman, orang sahabat ini memperlihatkan kasih. Terus ketika temannya yang mendapatnya tenggelam, sahabatnya yang satu datang menolong, dan dia menuliskan di batu bahwa ini teman saya yang menolongku. Jadi saya lihat tadi bahwa sahabat itu menanamkan kasih di dalamnya. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi yang menang? Firman. Oh, Pak Irman silakan naik. Dokter saya Bu. Dari Pak Irman udah baca ceritanya. Baca Bu, tapi tidak tahu. Randan Ibu. Ya, dan ceritakan itu. Ya, dari cerita ini saya baca tadi bahwa penting untuk memaafkan kesalahan orang lain dan kita harus mengampuni apapun yang mereka perbuat kepada kita, dan kita harus mengingat kebaikan yang dilakukan orang lain kepada kita. Itu saja. Ya. Ya. Betul sekali ya. Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita harus memaafkan orang itu. Dan ketika orang lain berbuat baik kepada kita harus selalu mengingat kebaikan orang lain. Nah, menurut kalian bagaimana cara kita mengampuni? Memaafkan dengan sepenuh hati Bu. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengampuni. Yang pertama, menerima kenyataan dan menyadari bahwa kesalahan sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Ketika orang lain berbuat kesalahan, kita tidak bisa mencegahnya untuk berbuat kesalahan itu. Tapi apa yang kita lakukan? Kita harus menerima kenyataan dan tetap memaafkan orang tersebut. Yang kedua, memaafkan dalam hati, memutuskan untuk melepaskan amarah dan dendam. Nah, kalau teman kalian menyakiti hati kalian, pastinya ada perasaan sakit di hati ya. Atau ada yang tidak sakit hati kalau disakiti. Ya, kalau orang lain menyakiti hati kita, kita harus memaafkan dalam hati. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau orang lain berbuat kesalahan, kita harus selalu memaafkannya. Jangan memendam dendam. Yang ketiga, berdoa meminta kepada Tuhan untuk mengampuni. Kira-kira kalau kalian disakiti, kalian berdoa. Berdoa untuk apa ini? Biar dibalas Tuhan. Wah, susah. Kalau kita disakiti, kita berdoa, tapi berdoa bukan untuk meminta supaya Tuhan menyakiti orang itu. Kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hati yang sabar untuk memaafkan orang itu. Bukan malah berdoa untuk menjelekan orang itu ya. Yoga jangan diulang itu. Mengerti Yoga? Mengerti Bu. Oke. Ini adalah gambar. Perhatikan gambarnya ya. Apa yang terjadi di gambar itu?
Terus dia juga menyerahkan adiknya. Terus walaupun orang ini menyakiti hati ibu dan adiknya, tetapi ibu dan adiknya tetap setia, tetap berusaha untuk memaafkan anak itu. Begitu juga dengan kita. Kalau orang lain menyakiti hati kita, bagaimanapun sakit yang diberikan, kita harus tetap memaafkan kesalahan orang itu. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana Yesus menjadi teladan kita dalam mengampuni. Kalau kita manusia, adakah yang tidak berdosa? Ya, kita setiap manusia itu adalah manusia yang berdosa. Karena kita telah berdosa, jadi ada seseorang yang menanggung dosa kita. Siapa orang itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menanggung untuk dosa kita, untuk dosa semua manusia. Yesus berkorban demi manusia. Dia rela membebaskan manusia dan melepaskan manusia dari hukuman dosa itu dengan cara apa? Salib. Dibunuh. Yesus mengorbankan dirinya, dia disalibkan, dan karena Yesus rela untuk berkorban demi manusia, maka hubungan Allah dan manusia kembali baik. Awalnya kan dosa mengakibatkan hubungan Allah dan manusia itu tidak baik ya. Setelah Yesus mengampuni, setelah Yesus berkorban, akhirnya hubungan Allah dan manusia kembali dipulihkan. Kenapa kita harus mengampuni? Tuhan Yesus sendiri mengajar itu. Ya, betul sekali. Selain yang disebutkan Yobel, ada beberapa alasan kita harus mengampuni sesama kita. Yang pertama, meringankan beban hati, karena mengampuni membuat hati kita merasa lebih lega dan damai. Bayangkan saja kalau misalnya Pak Irunan tunggu Yobel, terus Yobel tidak maafkan Pak Irunan, bagaimana perasaannya Yobel? Marah. Kalau misalnya Yobel tidak sudah sampai Pak Irunan, bagaimana yang terjadi? Beban kok? Hubungan Yobel dan Pak Irunan pastinya selalu tidak baik. Yang kedua, memperkuat hubungan, karena pengampunan dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain. Nah, karena Yobel sudah maafkan Pak Irunan, kira-kira apakah hubungan mereka baik atau buruk? Ya, baik. Semua hubungan akan baik jika kita memperkuatnya dengan saling mengampuni. Dan yang ketiga, meneladani Yesus dengan mengampuni. Kita menunjukkan bahwa kita mengikuti ajaran Yesus. Tuhan Yesus kan sudah mengampuni dosa semua manusia. Kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa setiap manusia, kenapa kita tidak mengampuni? Maka dari itu, kita harus meneladani Yesus dalam hal mengampuni. Kita mengampuni tidak pandang siapa yang akan kita ampuni. Misalnya, Pak Irunan, terus ada kesalahan ke Pak Irunan, tapi Pak Irunan tidak mau memaafkan terus. Itu adalah salah satu hal yang keliru ya. Kita tidak boleh memandang siapa yang akan kita ampuni. Baik anak-anak, kita sudah belajar tadi tentang cerita bagaimana kita mengampuni, dan kita juga harus selalu mengampuni. Jadi sekarang kita akan belajar dari cerita kitab. Semuanya buka Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Mana dapat tuh? Di mana itu perjanjian lama? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Tidak tahu, dari Tuhan tidak pernah pergi sekolah minggu. Tidak pernah begitu. Mana Bu? Sudah dapat semua?
kalian cari makna yang terkandung di dalam cerita tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit membacanya dan mencari makna apa yang ada dalam cerita tersebut. Sudah. Sudah. Bu, Sekarang Ibu akan tanya satu-satu makna apa yang didapat dari cerita Alkitab. Ibu mulai dari belakang dulu. Dari Maseh dulu. Dari Yoga. Masa saya dulu Sudah toh? Silakan. Apa makna dari cerita Alkitab? nanya Bu, ada perempuan berdosa di tempat itu, dan banyak orang yang punya mati, tapi Yesus menyatakan kalau kalian sama sekali berdosa, misalnya seperti yang mati, tapi semua orang di situ semuanya berdosa sehingga menjadi di batu. Ibu dan perempuan itu tidak jadi dihukum. Oke. Terima kasih Yoga. Silakan Maseh. Dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, Yesus mengampuni dosa perempuan yang berzina. Siapa lagi? Ibu. Silakan Reni. Setelah saya baca itu, saya melihat bahwa jika kita berbuat kesalahan sebesar apapun itu akan selalu dimaafkan dan orang itu akan memperingatkan kita untuk tidak mengulangi. Siapa orang itu? Tuhan Yesus Bu. Atau mereka itu Itu dari sana. Kira orang lain. Sama benar. Ada yang beda. Sama Bu. Terus dari London, ya dan dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, makna yang terkandung dari bacaan tersebut yaitu kesadaran akan dosa sendiri. Nah, ketika Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepadanya. Semua orang yang mengunjungi pergi satu persatu. Ia menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua orang berdosa dan membutuhkan kasih karunia Allah. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya apa? Bagaimana itu bersih?
Nggak tahu Bu. Itu perbuatan baik atau berdosa itu berzina? Perbuatan baik Bu. Berdosa. Bagaimana ini Ferina? Mungkin sering berzina ya? Tidak tahu bagaimana yang tinggal bersih. Siapa yang tahu bagaimana berzina? Artinya perbuatan Tidak baik. berzina itu melakukan hubungan melanggar perintah Tuhan, yaitu berhubungan bebas. Siapa di sini yang sudah punya pacar? Ros. Perlu yang sudah punya pacar? Belum Bu, kita sebenarnya Bu. Belum Bu. Biasa ini dan Jawa ini. Di umur sekarang belum bisa berpacaran supaya kita tidak melanggar kehendak Tuhan. Itu privasi ya Bel. Jadi makna yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah harus selalu mengampuni. Bukan saja yang berpuasa atau sebenarnya selalu mengampuni, walaupun itu perbuatan yang sangat besar dalam pembacaan kita. Perempuan yang berzina ini merupakan melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Bahkan orang-orang di situ ingin mendukungnya, tetapi Tuhan melarangnya. Apa yang dikatakan Tuhan? Apa yang dikatakan Tuhan pada saat orang-orang ingin menghukum perempuan yang berzina ini? Di ayat 7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan kepada perempuan itu. Siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Semua kan berdosa toh? Benar. Dia dikatakan pendeta, dia dikatakan seorang guru pasti pernah berdosa. Makanya kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita harus selalu memaafkannya. Kita harus selalu mengampuni. Baik, dari pelajaran kita dari awal sampai pada hari ini, Ibu akan kasih kesempatan apa yang didapat pada hari ini, pelajaran apa yang didapat. Mengampuni Bu. Ini saya saling mengampuni. Apa itu mengampuni? Kesalahan Kesalahan orang lain, bukan kesalahan orang lain. Terus bagaimana cara itu mengampuni? Ada tadi kita bahas menerima kenyataan apa? Ia harus menerima kenyataan bahwa kita tidak ada yang sempurna, pasti kita selalu melakukan kesalahan. Terus mengapa kita harus mengampuni? Tuhan supaya juga mengampuni kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Apa lagi? Supaya tidak melanggar perintah Tuhan. Supaya tidak melanggar perintah Tuhan. Apa lagi? Ada tadi di materi kita supaya tidak menjadi beban. Ini tidak menjadi beban. Oke. Dan juga supaya hubungan kita dengan orang lain itu dia semakin dekat. Kita tidak boleh menyimpan dendam. Jadi Ibu kasih tugas untuk pertemuan minggu depan membuat doa memohon pengampunan dari Allah. Ada yang tidak kerja
perintahkan untuk ibu tidak masuk di dalam kelas. Ibu akan periksa terlebih dahulu. Oke? Baik, pelajaran kita sampai hari ini. Siapa yang akan memimpin kita dalam doa? Iruna. Ya, kita berdoa, Bu. Untuk yang tahu. Tidak berpikirnya siapa Iruna? Karena tidak berdoa sebelum berdoa tidak tahu. Cepat Iruna. Kita tidak pulang kalau Iruna tidak berdoa. Iruna. Kita tidak pulang kalau Iruna tidak berdoa ya. Ya Bu, ready saja Bu. Ayo minyak Iruna berdoa. Kami saudara. Tidak tahu tidak tahu. Cepat Iruna. Tidak tahu, Bu. Memang kita namanya saya pulang jelaskan ke kehilangan. Kami saja, Ben. Nah, ini saya saya kita mau lagi teriakan. Tidak tahu, Bu. Kita kok. Kita juga. Kami saja. Iya, Bu. Sudah ini tadi. Belum laki-laki lagi. Ya, Bu. Nanti saya di depan. Nanti saya di depan, Bu. Ya, Bu. Cepat Peruna, kalau dia tuh di Peru. Gimana? Kami selamat. Sudah jam. Sudah jam 1. Kita tidak pulang kalau belum bagaimana semua nanti kalau berdoa saya jatuh ke rumah? Cepat tidak sudah Oke, Pak. Nanti di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai kami dalam pelajaran kami. Dan pada saat ini Tuhan kami pulang sertai kami berjalan sehingga kami berdiri di tempat kami berselamat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Peruna. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa di depan ya. Ya, Bu. Jangan lupa tugasnya. Ya, Bu. Oke.